Mari kita akan lihat dari kitab Ulangan tadi. Khususnya pasal 13. Oke, jadi tadi kita baca 3 pasal hari ini ya. Karena saya lihat masih ada cukup waktu ya. Nanti kita akan sedikit bergerak saudara ya. Jadi enggak dua pasal. Kalau kita bisa 3 pasal, 4 pasal, kita akan pakai waktu kita maksimal ya. Karena nanti dalam kitab Mazmur atau Amsal ada ayat-ayat yang pendek-pendek saudara ya. Sehingga kita akan pakai waktu kita semaksimal mungkin, secepat mungkin kita bisa selesaikan pembacaan Alkitab ini bersama. Amin. Mari kita lihat dalam Ulangan 13 ayat yang pertama. Saudara, katakan demikian, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang penipu dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, ya, ini artinya berarti ini orang yang hebat ya, seorang nabi, seorang pemimpi yang memberitahukan suatu mukjizat dan itu terjadi, dan ia membujuk, ini kata-kata kuncinya di situ saudara. Ia membujuk itu apa? Merayu, tapi dengan motivasi yang salah, yang negatif, yang ya, menipu ya. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah kau mendengarkan perkataan nabi dan pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia, harus kamu pegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengar, kepadanya harus kamu berbakti dan berwawat. Nabi dan pemimpi itu haruslah dihukum mati. Nah, saudara lihat ya, Tuhan melalui Musa memberikan satu peringatan ya, sebelum mereka nyebrang ke sungai Yordan, mereka diberi peringatan akan ada nanti muncul orang-orang yang model seperti ini. Di tengah-tengah bangsa Israel muncul seorang nabi, seorang hamba Tuhan, misalnya sekarang kita pakai saudara, yang akan memberitahukan kepadamu sesuatu tanda dan mujizat, dan terjadi tanda mujizat itu, tetapi kemudian dia membujuk, mari kita mengikuti Allah atau mari kita tinggalkan Allah, ya ini yang kita harus hati-hati saudara. Katakan amin. Dan saudara, kita harus tahu bahwa perjanjian baru, ini perjanjian lama ini sangat keras sekali ya. Keras sekali saudara ya. Sangat keras sekali, tidak kompromi. Benar-benar ini suatu perintah Tuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, saudara tadi dibunuh. Saudara ini memang kesannya agak sadis gitu ya. Kalau sekarang mungkin tidak begitu saudara ya. Kalau ada yang menyesat paling ya kita doakan. Betul ya? Pernah membunuh orang penyesat enggak? Saudara praktekkan firman ini, wah mati kabeh saudara, banyak orang mati saudara. Ya, dan ini terus terang ada agama-agama tertentu yang sedang mempraktekkan ini saudara, secara keras, secara ketat seperti apa yang tertulis tadi kita baca. Bahkan kalau saudaranya, keluarganya ada yang mencoba menyesatkan, memurtadkan, mereka akan bunuh itu. Tadi susah itu. Itu sebenarnya perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama adalah satu gambaran, saudara ya, satu peringatan buat kita. Nah, perjanjian baru ada juga, cuman tipe hanya agak sedikit berbeda, saudara, masalahnya. Coba kita lihat 1 Timotius pasal yang keempat. Ya, peringatannya sama, saudara. Peringatannya sama. Ya. Dikatakan demikian, Timotius pasal yang keempat ayat pertama. Tetapi roh, R-nya besar ya, berarti Roh Kudus, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh apa? Penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, oleh sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan
selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sesehat yang telah kau ikuti selama ini. Tapi jauhilah apa? Tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu apa? Beribadah dan seterusnya. Disuruh baca selesai di rumah. Jadi setelah lihat, ada roh-roh penyesat yang akan muncul. Ya, yang kita juga harus tahu. Ya, kita sedang bicara soal holiness. Roh penyesat, saudara, tadi dikatakan roh-roh penyesat, bukan manusia-manusia penyesat. Ini yang perlu saudara waspadai. Roh penyesat itu bisa ada di dalam diri kita. Sementara kita mengatakan, aku ini orang Kristen, aku ini pelayan Tuhan, aku ini melayani Tuhan. Bisa. Ya. Bentuknya macam-macam, saudara. Ya. Bentuknya bisa saja karena kita tidak mau belajar untuk memahami firman Tuhan dengan lebih jelas. Karena kita berpegang pada kebenaran kita sendiri. Ya. Kalau saudara baca Roma 10, ya, saudara akan ketemukan, atau kita baca juga. Tolong LCD cepat ya, bisa bantu saya. Roma 10, bisa. Roma 10, cepat-cepatan yuk. Dep. Cepat saya. Saudara-saudara, ayat pertama ya. Saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh apa? Untuk siapa? Tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini sama dengan penyesat, roh penyesat. Arti saudara. Dan roh-roh penyesat ini ada dalam diri kita. Seringkali kita nggak menyadari. Kalau orang yang menyesatkan itu kita bisa tahu, saudara. Dia menipu, kita bisa, ya mungkin kita ketipu sekali lah. Atau kalau kita bodoh ya 2 kali gitulah. Ya, tapi ketiga, ketipu orang yang sama, itu hoflok. Goblok banget, saudara. Ya, sekali ketipu sama orang yang sama, ya sudahlah, itu semua kita hampir sama. Semua kita mungkin alami, karena orang itu begitu menarik, menawan, saudara ya. Tadi dikatakan perkataan-perkataan atau mujizat, tanda-tandanya nyata. Tapi seringkali kita nggak coba cek di belakangnya, dan memang kita seringkali nggak cek ke belakangnya. Atau memang kita tidak menjadi orang yang paranoid juga, saudara. Terus wah, kita apa namanya, terus kita awasi terus ya. Kadang-kadang setelah kita terbawa, tergiur, tergoda dengan seseorang yang begitu menawan, kita akan nggak pikir lagi belakangnya. Bahkan pada saat dia pun berbuat salah, kita belain dia. Wah, ini yang bahaya sekali. Ya. Tapi saudara, oke lah, kalau kita tahu, oh dia salah ternyata, tentu kita harus berbalik. Katakan amin. Jangan terus, sungkan deh, dia sudah baik sama saya. Aku ngerti pengajarannya salah, sesat, dan bawa kita kepada Tuhan. Tapi kita sudah terlanjur baik. Ya udahlah, ngikut aja. Jangan. Katakan amin. Saya sebenarnya buat keputusan, tidak, stop. Ya. Tadi kalau saudara, ya wes tidak apa-apa, itu goblok banget saudara. Goblok. Apalagi saudara menyerahkan dirimu dari seperti tadi membela karena sudah terlalu baik, terlanjur baik, tapi saudara tahu dalam hati kecilmu kau tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Mungkin rumah tangganya nggak beres, mungkin dalam mengatur keuangan nggak beres, banyak saudara. Saudara tahu karena saudara dekat. Dan saudara kemudian ya sudahlah, kita udah baik, ya. Bahkan mungkin kita sudah banyak ditolong sama orang itu, ya sudah kita ikut aja. Mati kita, saudara, hati-hati. Makanya, saudara hati-hati. Hari-hari ini roh dikatakan dengan tegas mengatakan ada penyesat-penyesat. Halo, saudara bertanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Amin. Saudara, karena di surga sana saudara tidak bisa bilang begini. Setelah maaf ya, misalnya kita nanti dikumpulin, wah itu pemimpin saudara atau orang yang saudara selama ini ikuti, ternyata masuk neraka, ya misalnya. Terus saudara juga ke sana, saudara. Terus, loh Tuhan, aku nggak ngerti, goro-goro orang itu nggak bisa, saudara.
Tanggung jawabnya masing-masing. Jadi saudara harus berani. Tadi dengan roh dengan tegas, saudara juga harus dengan tegas. Kalau saudara tahu ada yang salah, minimal saudara tegur dia. Katakan amin. Kalau nggak berani tegur, saudara harus tinggalkan dia, menurut saya begitu. Karena roh penyesat itu berbahaya sekali, saudara. Kerjanya seperti penyakit yang tidak bisa terdeteksi. Tiba-tiba sudah stadium 4. Tiba-tiba sudah stadium akhir. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan peringatan firman Tuhan. Kembali kepada 1 Timotius 4 tadi, saudara. Ya. Jadi ada tipu daya di situ. Ada ajaran-ajaran setan. Ajaran setan itu bukan terus menyembah berhala, mateni binatang, terus diminum darahnya, hahaha, glek. Terus saudara, pendetanya pakai trisula gitu ya, pakai jubah hitam, beringosen botak dase, gundul gitu ya. Saudara, enggak gitu. Ya. Kadang-kadang mereka tampil dengan sangat menawan sekali. Sangat menyejukkan perkataannya. Sangat begitu luar biasa. Kita terpesona dengan dengan karismanya. Tapi kita seringkali enggak ngelihat bahwa yang diajarkan seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ajaran-ajaran setan ini bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang sehat. Saudara, tadi dikatakan juga ada ya, ajaran-ajaran yang sehat. Tadi mana ayat yang mana tadi? 6. Ya, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Jadi kalau kita ngingetin, hati-hati loh. Kita ini harus belajar sungguh-sungguh. Ada ajaran-ajaran setan, ada roh-roh penyesat. Kita hati-hati, kita waspada, dan mengingatkan orang lain. Dikatakan engkau akan jadi pelayan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Mana ajaran sehat itu seperti apa? Saudara belajar khotbah Yesus di bukit, itu ajaran sehat. Katakan amin. Kalau di luar itu semua, saudara, ya pasti ada sesuatu yang salah. Saudara baca ajaran sehat itu pada saat Yesus mengajar di khotbah di atas bukit, tahu ya? Yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin artinya rendah hati, mau belajar. Ya. Orang yang tidak sombong. Saudara. Itu saudara, itu ajaran sehat. Kalau itu yang diajarkan pasti benar. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suci hati. Berbahagialah orang yang apalagi? Ya macam-macam itu ada begitu banyak. Saya belajar itu di situ. Itu ajaran sehat. Ya. Nah, saudara, memang dikatakan dalam Lukas 17 ayat yang pertama, ya, Lukas 17 ayat yang pertama, karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi artinya Yesus bilang begini, pasti ada penyesatan. Makanya kamu harus hati-hati. Amin. Ya. Tetapi celakalah orang yang mengadakan. Ya, posisinya segini lah, saudara. Ya, saya mau beritahu. Jangan saudara menjadi penyesat. Katakan amin. Kalau sempat tertipu, itu masih lebih baik. Tapi jangan saudara yang mengadakan penyesatan. Kalau saudara tertipu sesaat oleh penyesat, itu masih lebih baik. Saudara mundur cepat. Tapi jangan saudara jadi penyesatnya. Itu lebih bahaya. Celaka, kata firman Tuhan. Kalau engkau jadi penyesat. Artinya engkau melihat firman Tuhan, ya ngerti. Saudara, saya ini tidak bicara soal orang luar sana ya. Penyesat itu muncul bukan dari orang luar. Kalau orang luar itu ngajari hal yang berbeda dengan kita, itu ya wis lumrah, wong mereka nggak ngerti kebenaran. Katakan amin. Tapi kalau penyesat ini orang dalam, orang Kristen, sedikit banyak ngerti firman Tuhan. Dan dia pakai firman Tuhan itu untuk membuat kita terpesona, membuat yang jelas, karena dia bisa membuat orang
terpesona, nanti motivasinya akan ketahuan. Dia motivasinya untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Coba kita lihat lagi. Tadi sudah dibaca ya? Sebentar. Ayat yang ke berapa tadi? 1 ya. Lukas 17 ayat yang pertama. Terus ayat yang kedua, saya mau kasih tekanan ini juga. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dan seterusnya. Saya lihat, ada sesuatu yang sangat menarik dikatakan, ada lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan ya pada lehernya kemudian dicemplungkan ke laut. Kepada siapa ini? Orang yang menyesatkan orang yang lemah katanya. Orang lemah itu macam-macam ya. Orang lemah itu bisa mungkin anak-anak kita punya anak-anak kecil ya, atau anak-anak remaja yang belum ngerti kebenaran. Kita sesatkan mereka. Makanya saya mau beritahu untuk pelayan-pelayan sekolah minggu khususnya, jangan main-main. Melayani anak sekolah minggu, jangan main-main. Ya. Kalau kita salah menyesatkan mereka, itu Alkitab bilang lebih baik kita diikat dengan batu kilangan itu artinya diikat, kasih bandul, cemplung ke laut. Mati enggak? Itu firman Tuhan yang ngomong. Makanya hati-hati. Pelayan-pelayan Tuhan di sini, khususnya untuk yang sekolah minggu, itu yang pertama, anak-anak kita. Orang-orang tua juga saya mau beritahu. Jangan sampai kau jadi penyesat bagi anak-anakmu. Itu lebih baik tadi batu kilangan diikatkan ke kepalamu, cemplungkan ke laut. Kalau kamu salah mendidik anakmu. Tapi juga pelayan-pelayan Tuhan yang bawain firman di sini. Atau saudara mau melayani mungkin di mana saja, di youth, di mana, kaum wanita, kaum pria, usia lanjut, hati-hati. Kalau engkau melayani dan membawa firman ngaco ngawur, sampai akhirnya mereka tidak tertuju kepada Yesus, lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehermu, cemplungin laut. Makanya, saudara tadi dikatakan, berjagalah dirimu. Katakan amin. Jagalah dirimu. Jangan sembarangan. Karena kita sedang berurusan bukan dengan sesuatu yang fana. Ya, ini sangat serius. Karena penyesat itu pasti muncul. Nggak bisa enggak. Kalau kita nggak dipersiapin, saudara, kita bisa kesesat semua. Dan celakanya kita nggak pernah disesatkan. Bahkan kita mungkin jadi agen penyesat buat orang lain yang masih lemah tadi. Ya, hati-hati di situ. Ya, karena itu sangat serius sekali. Coba kita lihat di dalam Roma 16. Ayo cepat tidak. Ayat 17. Oke. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Artinya ajaran saya tadi. Menimbulkan apa? Itu yang akan kelihatan, sudah. Selalu saja penyesat itu menimbulkan usrak. Tahu usrak? Bukan usrok. Usrak. Ribut terus. Gosip sana, gosip sini. Beritanya itu di sini cuma apa? Panas hati terus. Ya. Perpecahan bahkan dan godaan. Sebab itu apa? Hindarilah mereka. Ya. Saudara, saya tahu bahwa ya ini bicara soal gereja, ini bicara soal rumah tangga kita, ya. Ya. Kita ini bicara soal juga komunitas di FA kita. Perhatikan, usrak terus dah FA-mu. Kalau FA-mu ribut terus sedikit pecah, sedikit keluar sana, masuk baru, sebentar keluar lagi. Usrak terus, ribut terus, nggak usahnya duitnya mau tinggal apa, hati-hati. Ya, tolong. Ini kita harus, penyesatnya bukan di luar sana. Ini loh, di dalam ini. Katakan amin. Kita yang harus introspeksi, Tuhan, aku enggak mau jadi penyesat.
Aku juga tidak mau disesatkan. Aku harus menjadi pendidik atau pelayan Kristus yang terdidik dengan baik. Jangan cari apa? Cari ini loh saudara. Masalah seringkali kita ini cari jemaat supaya senang, waduh. Sehingga kita ini kompromi terus. Apa yang menangan jemaat kita kasih. Itu juga salah. Kalau salah ya salah, katakan amin. Tadi katakan tegurlah. Nasihati. Jangan dibiarin. Tegur. Nah saudara kalau dapat misalnya, maaf saudara, ini saya juga perlu ngomong. Kalau kita ditegur orang, jangan marah. Bilang kiri kanan, kamu kalau ditegur marah enggak? Ya, kalau marah, hati-hati, jangan-jangan ada roh penyesat. Ditegur itu, terima kasih. Memang kadang-kadang saudara, kita mungkin tidak cocok dengan cara menegurnya. Bisa saja cara menegurnya, mempermalukan Pak, di depan orang banyak, mata saya ditunyol-tunyol Pak. Kan malu dong Pak. Gitu tuh. Iya, jangan seperti Saul saudara. Saul itu diingetin oleh Samuel. Tapi Saul marah. Samuel, aku ngerti aku salah. Itu perhatikan ngomongan Samuel. Ini selalu baca-baca di 1 Samuel sekian tuh ya. Aku ngerti aku salah. Tapi aku ini raja. Kamu kalau ingetin ya jangan kayak gitu loh di depan mata rakyat. Nanti aku malu. Oh. Jadi sebetulnya ini bertobat enggak? Enggak. Dia lebih menjaga gengsinya, prestisnya daripada mengakui kesalahan dan bertobat dan berbalik. Ini penyesat juga. Makanya Saul kita lihat hidupnya nggak bertobat, terus jadi disesatkan oleh dirinya sendiri. Sampai dia iri, dia mau bunuh Daud. Dan segala macam trik dan semua strategi dipakai untuk menghancurkan Daud. Dan akhirnya dia mati sendiri dengan pedangnya sendiri, bunuh diri sendiri. Ini penyesat juga itu. Orang yang menyesatkan pasti disesatkan juga, begitu ya. Amin. Hati-hati makanya di sini saudara, ya. Terus apa lagi? Sebab orang yang demikian, nah ini ayat 18. Roma 16 tadi ya. Orang yang demikian tidak melayani Kristus. Bukan. Sekalipun mungkin maaf saya bisa ngomong, oh Tuhan itu baik, haleluya, haleluya, haleluya. Belum tentu melayani Kristus. Tuhan kita, tetapi apa? Melayani apa? Karena protek gendut-gendut. Enggak. Yang gendut bukan itu karena keturunan kadang-kadang. Bakatan. Untung saya tidak gendut. Cuma mulai gendut saudara. Perlu harus. Perut mereka artinya apa? Keinginan mereka. Mereka enggak ada urusan dengan Kristus. Sekalipun dia pakai nama Kristus. Jadi itu seperti orang jualan obat itu loh. Ya. Oh ini hebat. Tapi bohong semua. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristus. Pujiannya hanya mengenai Yesus. Ya, atau apa saja sedikit Tuhan Yesus. Ada tikus, haleluya, puji Tuhan. Aduh. Latahnya tuh ya gitu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ono tikus kayak ngono. Wah, rohani banget. Enggak belum tentu. Amin. Karena mereka melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Nah itu hati-hati saudara. Makanya saudara jangan suka gini loh. Ini akan terjadi saudara. Nubuatan ini sudah ditulis. Bahwa banyak orang akan mencari pendeta-pendeta. Itu saya terjemahkan. Hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan telinga mereka. Itu akan orang-orang seperti itu lah yang jadi sasaran penyesatan. Nah, dikotbahi sedikit sing keras. Memangnya kerjanya kena tok. Khotbah kok ngono. Lah enak.
pindah. Iki kaya ngene nah, saudara-saudara. Kita umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan tahu saudara berbuat dosa, enggak apa-apa. Ngerti dia kelemahan kita, enggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah mau mati baru bertobat, enggak apa-apa. Nah, memangnya kita tahu enggak mau mati. Hati-hati sudah hari-hari ini banyak. Bukan salah pendetanya. Menurut saya loh. Ya mungkin ada salahnya juga pendeta. Tapi karena jemaatnya maunya begitu. Jadi akhirnya pendeta supaya merasa bisa berhasil. Wah banyak yang mendengar. Yang mendengar dia cari cerita-cerita yang menyenangkan telinga. Tapi tidak merubah yang di sini. Tidak merubah yang di sini juga. Wah bahaya. Makanya kita dikhotbahi sudah ratusan kali, ribuan kali. Kita nggak berubah-berubah, masih sama saja, bahkan lebih jahat lagi, lebih pinter ngakali Tuhan. Karena ngerti sedikit banyak firman Tuhan. Saudara tahu, orang yang paling pandai untuk main hukum adalah seorang yang belajar hukum. Betul ya Pak? Tahu celah-celahnya. Makanya diputar-putar karuan hukum umat ya saya saudara. Uang salah jadi benar, benar jadi salah. Benar setengah salah, macam-macam pokoknya bisa diatur semuanya. Karena dia tahu celah-celahnya hukum. Nah kita ini juga hati-hati tahu firman Tuhan, hati-hati. Bukan untuk itu firman Tuhan. Untuk membenarkan diri sendiri. Mana firmannya? Kalau dilarang merokok. Nantang. Ya rokok terus. Nek kowe kanker dhewe. Ada? Wis dikandani gitu ndak mau. Nek, aduh Pak, aku ternyata didiagnosa kanker karena rokok. Ya rasakno dhewe saiki. Ngerti? Setelah jangan sampai sudah kena baru, aduh. Diingetin tuh gini loh, kalau diingetin tuh dilus tuh sudah ngerti. Atau gini loh, kalau anak saya tahu kayak papai ora tau nesu tuh. Nek mamanya nesu terus. Nggak apa. Mamanya itu cara bukan nesu, cara ngomongnya lebih dor gitu ya. Nah, kadang nek papai itu rada kalem sudah. Ngandani. Cuma nek papai rada motone mendelik itu wis ketok. Tapi nek mama mendelik itu wis biasa sudah. Jadi ngerti maksud saya? Maksud saya itu gini loh. Kalau diingetin lembut itu langsung dengar, langsung ngerti. Ah iya aku salah. Jangan sampai dikaplok tuh plak. Aduh kaplok. Salah. Iya salah ampun. Nah, gitu kan enggak enak. Halo. Betul Pak betul. Tapi dikaplok dulu atau dilirik tok. Oh iya salah aku salah. Halo. Kan enak gitu saudara. Tuhan enggak pingin ngaplok kita loh, cuma dilirik tok. Dem. Oh iya salah aku. Amin. Gitu aja ngerti gitu loh saudara. Itu namanya ngerti hatinya Tuhan. Didahami tok ngerti. Oh, Tuhan enggak berkenan nih. Ya. Enak saudara. Tapi kalau sampai Tuhan melotot, aduh. Tuhan juga enggak mau. Tuhan juga sedih saudara. Saya tahu kalau Bu Riki itu sudah mulai gitu. Wajahnya merah. Ning hati ini sedih saudara. Anakku dikandani angel. Kan terus dia tambah. Tapi enggak apa-apa. Kalau anak saya cuman dari saya saja satu, sisi tok kenalnya. Nanti kurang sempurna. Amin. Kan ya betul. Nak dengar dari saya tok yang kalem. Jadi nanti dia seperti orang Jawa itu, aduh Mas, sikilmu ning dhuwur sikilku loro. Nah gitu. Kan enggak cocok saudara ya. Kadang-kadang nek pas tidak ingin tak cuma gitu tok. Sikilmu ning dhuwurku, minggir. Tapi nek terus kepedake loro. Nah, karakter mamanya metu. Kan perlu kadang-kadang gitu saudara. Jadi itu senang saya. Jadi kami ini saling melengkapi. Beda, tapi saling melengkapi itu indah saudara ternyata. Amin. Jangan seperti ku nek ngandani kaya aku. Ojo. Mbok anake lemes kabeh.
Kaya kerupuk. Arep saudara. Ya, jadi ya itulah, saya cinta sekali istri saya, luar biasa saudara. Karena dia melengkapi kekurangan saya. Yang tidak ada di saya, dia ada. Yang tidak ada di dia, saya ada. Amin. Kamu cinta saya juga toh? Haleluya. Oh, tiap malam I love you. Ayah nih yang suami-suami istri, Bapak Ibu, saya I love you enggak? Terus, terus ya. Waktu entek toh saudara. Kakek guyon. Lu salah sekarang ayatnya mana tadi? Hah? Satu lagi. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kita ke sana dulu ya. Supaya saudara yakin bahwa memang ini akan muncul. Ya saudara, kita ini jadi orang yang polos ya, polos ape. Tapi jangan kepolosan dihapusi ya. Dihapusin nggih. Ya goblok banget toh. Jangan sekali dihapusi, cukup. Ya, khususnya yang remaja-remaja, anak-anak muda putri ini, dihapusi sama pacarmu sekali aja, kurang ajar. Nek perlu, Miss, putus. Gitu berani. Ojo toh. Dia gini, putus. Nek dia sudah terlalu jauh-jauh mau minta yang aneh-aneh. Ya. Mau romantisan, belum waktunya. Jangan ditipu, ya. Jangan tertipu juga. Berapa tadi? 2 Yohanes 1 ayat 7. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah. Ya, Bang Nabi bilang waspadalah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, jadi banyak penyesat, ternyata bukan cuma satu. Dan telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, saudara, dia datang sebagai manusia. Jadi saudara harus yakin 100% kalau firman Tuhan bilang gini, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau wajib hidup seperti Kristus. Itu bisa enggak? Bisa. Karena Yesus Kristus pada saat itu manusia, tapi juga dia dipenuhi roh. Katakan amin. Sama seperti saudara dan saya posisinya. Kalau dia turun ke sini sebagai Tuhan, saudara, ya terus piye, kita susah dong, engkau Tuhan, bagaimana kami manusia bisa ngikutin engkau? Enggak, dia waktu turun ke bumi ini sepenuhnya manusia seperti saudara, harus lahir dari seorang rahim seorang ibu, ya, dan dia harus mengalami proses pendewasaan, nggak bisa terus modot langsung usia 1 bulan kayak kita, enggak, dia harus sabar, tunggu usia 1 tahun, 2 tahun, ditunggu 3 tahun, dan seterusnya sama persis seperti kita. Makanya kalau firman Tuhan bilang, engkau wajib hidup seperti Kristus hidup, saudara dan saya harus meyakini itu kebenaran. Amin. Dan itu bisa kita lakukan. Saudara. Kalau saudara bilang, oh lah mungkin, bagaimana jadi serupa seperti Yesus? Jangan Tuhan. Saudara sedang tersesat. Saudara kemudian enggak concern lagi untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara sedang tersesat. Engkau ingin jadi dirimu sendiri atau ingin jadi mungkin orang lain tertentu yang kau idolakan. Engkau sedang tersesat. Jangan jadi penyesat buat yang lain. Kalau saudara tersesat atau dewi. Amin. Tapi saya berdoa saudara jangan tersesat. Amin. Yuk belajar betul-betul mengenai ajar yang sehat. Jadi orang Kristen semakin tahu Tuhan, semakin rendah hati. Jangan sombong, jangan kasar, tambah arogan, tambah merasa paling benar, penghuni surga. Urung tentu. Kalau kita sombong, kita kemudian jadi
orang. Firman Tuhan bilang kok, Tuhan merendahkan orang yang sombong, yang tinggi hati, yang angkuh. Itu jadi istri Allah. Jangan ya. Nah, terus ayat terakhir, satu ayat lagi. Gimana caranya supaya kita bisa tidak tinggal dalam penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 2:9. Barang siapa berkata atau mengakui bahwa ia berada di dalam terang, artinya kita sebagai anak terang gitu ya. Tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kasih. Ya. Kasih ini bukan kasihnya modelnya penganut Children of God itu yang free sex. Aku mengasihi dia, ini tubuhku, mana tubuhmu? Bukan suami istri. Bukan begitu. Ya, kasih adalah seperti Yesus mengasihi kita, mengampuni. Gampang mengampuni sekalipun saudara yang diperlakukan tidak adil, mengampuni. Amin. Itu lemes. Sudah saling ngampuni nih. Yang paling banyak itu suami istri. Makanya banyak anak muda sebelum mau nikah saya mau beritahu, kamu wis nekat tenan mau kawin. Karena dalam rumah tangga banyak persoalan yang melukai banyak hati. Kalau kita nggak punya stok pengampunan, garing kita, kering kita. Makanya besok minggu saya mau bicara soal holy place. Mengenai keluarga. Ya, jangan tidak datang. Promosi. Don't miss it. Nah, ini penting, saudara. Karena holy place itu sebenarnya bukan di gereja. Ya, holy place gereja ini ada. Tapi yang paling pokok itu adalah, holy place kita adalah keluarga. Tutup Alkitab kita, ayo berdoa. Bangkit berdiri ya, sekalian yuk.